Assalamualaikum guys, thanks sudah mengklik video ini. Dan ini adalah video lanjutan dari cerita dari Putri Dayana. Dan jika kalian belum menonton video yang sebelumnya, silahkan kalian berhenti dulu di video ini dan memulainya dengan menonton video part pertama. Dan setelah itu kalian bisa balik ke video ini, oke? Dan sekarang ini aku ingin menceritakan tentang kisah percintaan Putri Dayana. Tapi aku menceritakannya dua pria aja ya guys ya, yaitu Pangeran Charles dan Dodi Al-Fayed. Oke, kita cekidot. Awal mula Putri Dayana ketemu dengan Pangeran Charles itu di saat Putri Dayana itu berumur 16 tahun pada bulan November 1977. Dan saat itu kehidupan Putri Dayana itu berubah dramatis. Karena apa? Karena itu adalah pertama kalinya bertemu dengan Pangeran Charles, pewaris tahta kerajaan Inggris. Charles pada saat itu menjadi kekasih kakaknya Putri Dayana, yaitu yang bernama Sarah. Kisah kasih Dayana dan Charles sebenarnya bermula pada acara akhir pekan pada bulan Juli 1980. Beberapa hari setelah pemakaman seorang kerabat keraton yang meninggal. Dan kerabat keraton itu sangat dekat dengan Pangeran Charles, guys. Dan Diana melihat saat itu Pangeran Charles sangat bersedih hati karena ditinggal oleh mungkin teman curhatnya Pangeran Charles ya. Karena kan perbedaan usia sama sesepuh keraton atau kerajaan itu kan jauh ya guys ya. Jadi mungkin Pangeran Charles curcol lah sama sesepuh keraton itu. Dan setelah meninggal, Pangeran Charles itu sangat terpukul guys dan merasa sedih sekali. Dan di saat itu Diana memberanikan diri menegur atau memulai obrolan. Dan Diana saat itu berkata kepada Charles, "Aku melihatmu begitu sedih dalam pemakaman kemarin." Itulah adalah kata-kata spontan dari Diana dan membuat Pangeran Charles itu merasa, oh ada yang merhatiin nih, cewek lagi gitu kan. Jadi akhirnya Pangeran Charles dan Putri Diana tuh mengobrol sampai larut malam. Kencan pertama Diana dan Charles adalah undangan di saat Charles mengundang Diana dan neneknya dari pihak ibu, yaitu Lady Ruth Vermoy, ke gedung pertunjukan Royal Albert Hall untuk menonton konser klasik Verdi. Dan setelah itu Charles dan Diana itu semakin lengket guys. Undangan demi undangan tuh silih berganti dikirim oleh Charles untuk Diana. Dan akhirnya Diana dan Charles itu piknik bersama untuk memancing ikan. Dan ketika itu dipergoki oleh 3 orang fotografer. Dan akhirnya nama Diana yang kala itu adalah Lady Spencer pun melejit sebagai pacar barunya Charles. Jadi Diana dan Charles itu saat itu kencan pertama lah ya. Kencan berdua aja tanpa ditemenin sama nenek dari pihak ibunya Putri Dayana. Nah, kegep tuh sama 3 orang fotografer. Nah, pasti kan nih foto-foto ya. Dan di saat itu juga akhirnya ketahuan deh kalau Putri Dayana itu sedang dekat sama Pangeran Charles. Akhirnya Putri Dayana itu selalu dikejar-kejar sama wartawan. Dan wartawan itu menunggu Diana dengan sabar hati di depan flatnya maupun di taman kanak-kanak tempat Putri Dayana bekerja. Kabar yang ditunggu-tunggu itu terjadi ya. Akhirnya Putri Dayana dan Charles pada tanggal 24 Februari 1981 itu bertunangan. Dan akhirnya Pangeran Charles dan Diana itu memberi waktu kepada pers untuk memotret dan mewawancarai mereka berdua di halaman istana. Dan saat itu Diana mengenakan gaun biru pemberian ibunya yang dibeli di toko mewah Harrods. Yang toko mewah Harrods itu yang kini sekarang milik
Muhammad Al-Fayed. Pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana diadakan pada tanggal 29 Juli 1981 di Katedral Santo Paulus di London, dan sebanyak 750 juta orang melihat di televisi. Dan pernikahan ini sering disebut dengan pernikahan negeri dongeng atau pernikahan abad ini. Putri Diana muncul dengan gaun pengantin spektakuler rancangan David dan Elizabeth Emmanuel yang berwarna kuning gading dan buntut sepanjang 7,6 meter dan dipenuhi taburan mutiara dan sulaman emas 18 karat berbentuk tapal kuda untuk melambangkan keberuntungan di dalam pernikahannya. Dan kita tahu ya, akhirnya pernikahan itu tidak beruntung karena diakhiri dengan perceraian. Diana pernah mencoba untuk bunuh diri dengan sengaja menjatuhkan diri di tangga istana. Saat itu Putri Diana sedang hamil anak pertama. Dan itu adalah jeritan minta tolong yang sayangnya nggak ada yang orang respect atau tidak ada yang memperhatikan. Karena pada tanggal 21 Juni 1982 lahirlah Pangeran William, pewaris tahta nomor 2 Kerajaan Inggris. Dan 2 tahun setelahnya pada 15 September 1984 lahirlah Pangeran Henry, yaitu pewaris tahta nomor 3 Kerajaan Inggris. Perceraian Charles dan Diana itu pada tahun 1996, dan perceraian mereka itu mendatangkan perkara yang sangat besar, yaitu urusan gonogini dan perundingan yang alot. Akhirnya Diana setuju membuang gelar ningrat utamanya, yaitu Her Royal Highness, dan juga Diana kehilangan hak mendapatkan pengawal pribadinya yang membuatnya kian mudah dikejar sama paparazzi. Diana sering menyebut aksi sosial sebagai pekerjaannya. Sudah banyak orang-orang yang terhibur berkat kehadirannya dan senyumannya. Waktu Diana masih menjadi anggota kerajaan, Diana sering menemui para tunawisma, penderita AIDS, penderita lepra, dan cacat mental, dan lain-lain. Dan salah satu organisasi pertama Diana adalah Yayasan Kanker untuk Anak-anak pada tahun 1982. Dan Diana menjadi pelindung lembaga ini. Dan tak cuma itu, pada Maret 1990, Diana juga sempat mengguncang publik saat mengunjungi rumah sakit yang di Broadmoor yang dipenuhi oleh penjahat kelas kakap dan pengidap psikotik. Kegiatan sosial yang dilakukan Diana itu dilakukan sampai di akhir hayatnya. Oke guys, sekarang aku mau menceritakan tentang awal mula pertemuan Dodi Al-Fayed dan Putri Diana. Kita check it out. Emad Muhammad Al-Fayed, yang kerap dipanggil Dodi, adalah kekasih Diana. Dodi adalah putra sulung Muhammad Al-Fayed, pemilik departemen store Harrods di Inggris, dan juga Hotel Ritz di Paris, dan berbagai banyak usaha lainnya. Jika sang ayah dikenal sebagai pekerja keras, beda dengan sang putra yang dikenal dengan pria flamboyan dan penakluk hati wanita. Sebelum terjadinya tragedi tabrakan di dalam terowongan itu, Diana dan Dodi Al-Fayed sedang mengadakan acara makan malam bersama di Hotel Ritz Paris. Sementara itu di luar hotel banyak sekali para paparazzi yang sedang menunggu Diana dan Dodi untuk mengklarifikasi isu bahwa Diana dan Dodi akan menikah.
Dodi dan Dayana menyadari bahwa paparazzi akan menguntit mereka. Maka dibuatlah sebuah trik, yaitu disiapkan sebuah mobil yang diperkirakan untuk menjemput Dayana dan Dodi. Mobil itu sebenarnya untuk menipu para paparazzi ya guys. Akhirnya ada juga sih yang tertipu paparazzi itu dengan mobil yang satunya lagi. Dan mobil satunya lagi yang membawa Dayana dan Dodi menyelinap lewat pintu belakang dan masuk ke dalam mobil kedua. Jadi ada dua mobil ya teman-teman. Yang satu mobil untuk menipu para paparazzi dan satu mobil lagi untuk membawa Dayana dan Dodi untuk kabur lewat pintu belakang hotel ya. Dan ada sebagian fotografer yang terkecoh, tapi ada juga yang tidak. Paparazzi itu mengejar mobil yang ditumpangi oleh Dayana dan Dodi. Di dalam terowongan bawah tanah, mobil yang ditumpangi oleh Dodi dan Dayana menghantam pilar. Dodi dan Paul, yaitu sopir yang membawa mobil, meninggal di tempat. Sedangkan Dayana dan Reese Jones dalam kondisi kritis. Tapi pada pukul 4 pagi sang putri meninggal dunia. Ya, jadi yang hidup hanya yang selamat ya, yang selamat hanya Reese Jones saja guys. Dodi dan Dayana telah meninggal dunia, tetapi orang menyebutnya sebagai kejadian tragis tapi juga romantis. Sepasang kekasih meninggal bersama seperti cerita Romi dan Julie guys. Setelah sama-sama menyatakan cinta, mereka meninggal bersama-sama. Maka benar ungkapan lama, yaitu jodoh, maut, rezeki itu rahasia Allah. Dan Dayana wafat pada tanggal 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun. Jasad Putri Dayana diberangkatkan dari kediamannya di Kensington Palace pada pukul 8 pagi, diiringi lonceng gereja Westminster Abbey yang berdentang tiap 60 detik sekali. Sang mawar Inggris telah tiada. Mobil jenazah Dayana melewati masjid pusat di Regent Park. Di masjid ini jenazah Dodi Al-Fayed disolatkan sebelum dimakamkan. Di gereja Santa Maria Sang Perawan, couple ini di tengah area tanah milik keluarga Spencer. Jasad Dayana disemayamkan. Oke guys, itu kelanjutan cerita tentang Putri Dayana. Dan aku harap kalian semua terhibur dengan pembahasan-pembahasan yang telah aku buat di video YouTubeku yang lainnya. Oke, aku minta tolong sekali untuk subscribe, like, comment, and share ke sosial media kalian ya. Dengan mensubscribe, like, comment, and share. Semua punya video-video YouTubeku yang telah aku masukkan ke dalam YouTube, tolong di like ya, di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.